Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-11 ayat 3. Mazmur pasal 11 ayat 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Puji Tuhan, kita sudah belajar dari ayat-ayat ini dan kita masih terus belajar bahwa adalah rencana dan kehendak Tuhan ketika kita diselamatkan, kita dikuduskan menjadi orang benar, saudara, adalah kehendak Tuhan supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Perbuatan-perbuatan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk itulah iblis berusaha untuk menghancurkan dasar-dasar kita sebagai orang benar supaya kita tidak pernah menghasilkan buah dan perbuatan yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita sudah belajar dasar-dasar apa saja yang kita miliki sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai dasar dalam kehidupan kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Yang pertama kita sudah lihat dasar kita adalah kasih. Kemudian yang kedua adalah pengajaran. Itu menjadi dasar bagi kita. Yang ketiga adalah iman. Nah, ini yang masih kita terus dalami dengan melihat, belajar beberapa contoh dari firman Tuhan yang sangat patut kita teladani, saudara, supaya kita pun dapat mempertahankan iman yang murni itu dalam kehidupan kita, yang menjadi dasar untuk kita dapat berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Teristimewa pula kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Dasar yang ketiga adalah dasar iman. Kita kembali membuka di dalam Surat Yudas pasal 1 ayat 20. Surat Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, iman yang murni. Itu kata firman Allah. Dan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, yaitu iman yang murni. Nah, kita sudah belajar beberapa contoh dari firman Tuhan, mereka yang memiliki dasar iman yang murni dalam pribadinya adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, saudara. Yang dicatat oleh firman Allah adalah pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita sudah melihat contoh tentang Ayub. Saya kira tidak ada di antara kita sampai hari ini yang pernah alami pencobaan seperti yang dialami oleh seorang Ayub. Tetapi dia dapat melewati itu semua. Bahkan bagi Ayub pencobaan itu adalah ujian yang Allah izinkan baginya supaya dia keluar sebagai pemenang. Dia keluar seperti emas yang murni, yaitu iman yang murni. Dan itu yang dialami oleh seorang Ayub. Jadi kalau ada di antara kita menghadapi tantangan dan percobaan, saudara, lalu kita begitu cepat angkat tangan dan mundur, saudara-saudara,
mungkin pengalaman kita belum sepersekian dari yang dialami oleh seorang Ayub. Dari segala segi kehidupannya, dia dicobai. Ya. Saudara-saudara, karena itu kita perlu belajar. Ya. Daripada orang-orang seperti ini yang memiliki dasar iman yang murni. Ya. Dasar iman yang murni. Bagi Ayub, dia boleh kehilangan segalanya. Tapi ada sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Dia bilang, aku akan memandang Allah. Dari dalam badan yang hancur ini, aku akan memandang Allah. Roh dan jiwanya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan itulah yang akan memandang Allah. Puji Tuhan. Dan kita sudah melihat contoh iman yang murni dari Yosua dan Kaleb. Bahkan atas dasar iman yang murni itu, mereka sungguh-sungguh mempercayai firman Allah lebih dari apapun. Bahkan mereka mampu mengembangkan diri atas dasar firman Allah itu. Waktu Tuhan Allah berfirman di Mesir, aku akan membawa kamu kepada suatu negeri yang luas, baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Di situ Tuhan tidak katakan kamu akan menelan habis itu bangsa di sana. Tetapi ketika mereka pulang membawa berita tentang keadaan tanah Kanaan, dari 12 utusan, sementara yang 10 utusan mengatakan, oh tidak bisa kita masuk. Itu manusia di tanah Kanaan makan orang. Saudara, tapi Yosua dan Kaleb mampu mengembangkan diri sesuai dengan iman yang murni itu. Mereka katakan, oh tidak, kita akan telan habis mereka. Karena Allah ada di pihak kita. Dan tanah itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Inilah iman yang murni, saudara. Dengan iman kita mampu mengatasi setiap tantangan, ancaman apapun. Kita mampu mengatasi. Iman yang murni. Puji Tuhan. Dan pagi ini kita akan lihat contoh yang berikut. Kita membuka dalam kitab Daniel. Pasal yang ketiga. Daniel pasal 3. Kita baca mulai ayat 13 sampai ayat 16. Kisah yang sudah berulang kali kita dengar, saudara. Tetapi yang sangat patut kita pelajari dan pelajari lagi. Supaya lebih lagi kita meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ternyata ada contoh orang-orang pribadi-pribadi, orang percaya yang punya iman yang murni, yang luar biasa. Daniel pasal 3, mulai ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah pejabat-pejabat, bupati-bupati di wilayah Babel pada waktu itu. Setelah mereka dibawa sebagai tawanan dari Yehuda,
beberapa orang-orang muda yang dianggap cerdas, terampil, dipilih oleh Nebukadnezar untuk dijadikan pekerja di istananya. Termasuk 4 orang Yehuda, yaitu Daniel, Misael, Azaria, dan Abednego. Saudara-saudara, kita semua tahu bagaimana mereka dikarantinakan. Bagaimana sikap rohani daripada Sadrak, Mesak, Abednego, Hanania, Misael, dan Azaria menghadapi tantangan di mana mereka disuruh menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Saudara-saudara, mereka punya sikap rohani yang jelas dan tegas, tidak abu-abu, saudara. Tidak. Jelas dan tegas sikap mereka. Ketika isyarat diberikan, semua pejabat orang besar berkumpul di lembah Dura untuk siap menyembah patung itu. Saudara-saudara, patung itu adalah kemuliaan dari seorang Raja Nebukadnezar. Suatu kebanggaan, suatu simbol keangkuhan daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, tapi seperti saya katakan tadi, sikap iman mereka, sikap rohani mereka jelas dan tegas. Ketika diberitahukan kepada Nebukadnezar, oh ada 3 orang tidak mau sujud. Dan mereka itu pejabat-pejabat. Saudara, kita baca di sini, Nebukadnezar menjadi marah dan geram. Dia anggap dia dipermalukan oleh orang-orang ini. Sehingga acara itu harus ditunda. Mereka dipanggil dan Nebukadnezar coba berkompromi. Seperti yang kita baca tadi. Mari saudara, kita melihat bagaimana sikap iman, sikap rohani daripada ketiga orang ini. Yang pertama, bahwa iman yang murni itu bukan datang tiba-tiba. Seperti istilah datang waktu, datang akal. Bukan seperti itu. Iman yang murni, iman yang dibangun. Iman yang dibangun melewati proses yang panjang. Ya. Ini hal yang pertama, iman yang murni itu bukan jatuh dari langit, bukan datang tiba-tiba. Oh karena ada persoalan, datanglah iman itu. Yang murni itu tidak. Mari kita lihat Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan, kita baca mulai ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Mereka membangun iman yang murni itu, saudara-saudara, dari sejak mereka tiba di Babel. Mereka sudah membangun iman yang murni itu. Mereka berketetapan hati tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja yang sebelumnya sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan itu tidak boleh bagi orang Israel. Tidak boleh. Oh, mereka pegang teguh firman Allah. Dan firman itulah yang menghasilkan iman yang murni bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Saudara-saudara, karena itu mereka punya satu komitmen. Iman yang murni itu dibangun mulai dengan suatu komitmen rohani yang kuat. Katakan amin. Ya. Itu bukan tiba-tiba datang. Dibangun melalui satu komitmen rohani yang kuat.
Seperti yang kita baca di sini. Komitmen ini ada risiko, saudara. Yang ketakutan justru kepala penjawat makanan ini. Dia bilang kalau raja tahu cilaka saya. Bahwa ada orang menolak makanan dari raja. Cilaka saya. Mereka bilang tenang. Dan Alkitab menulis Allah membela mereka. Allah membela mereka. Saudara-saudara, jadi iman yang murni itu bukan datang tiba-tiba. Harus dibangun mulai dengan adanya satu komitmen rohani yang kuat di hadapan Tuhan. Komitmen rohani untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu ada tantangan. Saudara-saudara, yang kedua, kita lihat bagaimana sikap daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat yang ke-16 dari pasal 3 kita baca sekali lagi. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya apa? Iman yang murni tidak perlu dikompromikan. Katakan amin. Tidak harus dikompromikan. Tidak harus ada negosiasi di sana. Tidak perlu. Waktu mereka diberi kesempatan oleh Raja Nebukadnezar, Raja bilang, okelah, kita akan mulai dari awal lagi acara penyembahan itu. Maukah kamu kita mulai dari awal, begitu bunyi-bunyian dimulaikan, maukah kamu sujud menyembah? Jawaban mereka tegas dan jelas. Tidak perlu dikompromikan. Di sana tidak perlu ada negosiasi. Karena sikap rohani mereka sudah jelas. Tidak akan menyembah berhala. Haleluya. Tidak akan menyembah. Keluaran pasal 20. Ayat 3 dan ayat 4. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelas firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah yang lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun. Baik bentuk yang ada di sorga. Oh itu patung boleh, patung Tuhan Yesus kok. Itu orang tidak belajar firman Tuhan. Dia tidak baca baik-baik itu ayat. Ya. Menyerupai apapun yang di atas langit, di bumi dan di bawah bumi. Tidak boleh. Ya. Saudara-saudara, dan itu dipahami benar oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pegang firman Tuhan. Saudara, iman yang murni itu adalah iman yang mampu mempertahankan kebenaran firman Allah. Dan tidak membuka peluang untuk mengkompromikan iman yang murni itu. Sebab itu mereka bilang, sudahlah. Dan iman yang murni itu tidak harus diperdebatkan. Katakan amin. Tidak perlu diperdebatkan. Lu mau percaya silakan, tidak ya silakan. Selesai. Lu mau percaya silakan. Tidak percaya saya tetap percaya. Tidak perlu diperdebatkan. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Tapi untuk dipercayai. Nah saudara-saudara. Kira-kira bagaimana sikap Nebukadnezar setelah mendengar jawaban seperti itu?
Waduh, tambah marah dia. Dia bilang, kurang ajar ini orang-orang. Saya yang kasih dia jabatan. Dia menentang. Saudara-saudara, bagi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka boleh kehilangan segalanya. Yang berikut, yang ketiga. Bagaimana sikap daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Iman yang murni, saudara, orang yang punya iman yang murni adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kami puja, Dia sanggup melepaskan. Haleluya. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari dapur api dan dari tangan Tuanku. Jawaban yang sangat jelas, bukan? Tegas. Ya. Hanya percaya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Ya. Mengandalkan Tuhan. Karena itu Yeremia pasal 17 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Kita mengandalkan manusia, satu kali engkau akan dikecewakan. Engkau akan ditinggalkan, sudah. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, Dia hadir setiap saat. Dia hadir setiap saat. Dan Tuhan hadir tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Itu jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menunjukkan bahwa mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Bahwa penyembahan kepada Allah itu harga mati. Tidak bisa ditawar. Dan tidak ada kemungkinan untuk ditawar. Puji Tuhan. Yang keempat, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini jawaban lebih ekstrim lagi, saudara. Ya, lebih ekstrim lagi. Tadi dia bilang, Tuhan yang kami sembah itu siang malam itu sanggup melepaskan. Tapi kemudian inilah iman yang murni, saudara. Kalaupun Tuhan tidak lepaskan, kalaupun mereka harus melewati dapur api itu dan harus kehilangan segalanya, tidak apa-apa. Masih bisa saudara berkata seperti itu? Menghadapi kemungkinan kerugian banyak hal secara manusia. Masih saudara bisa berkata, oh tidak apa-apa, puji Tuhan. Kalau saudara ngambung juga. Awas lu ya. Nanti lu turun juga kok. Ya. Tidak perlu. Ya. Mereka bilang tidak apa-apa. Mau kehilangan segalanya, bukan cuma jabatan saudara. Nyawa. Ya. Nyawa. Saudara-saudara, mereka rela kehilangan segalanya. Demi kebenaran, itu iman yang murni, saudara. Rela kehilangan apapun. Sekarang banyak orang Kristen sebaliknya. Rela kehilangan kebenaran demi suatu keuntungan jasmania. Demi suatu predikat tertentu. Saudara, jangan. Ya, jangan. Jangan tukar itu kebenaran hanya untuk suatu kepentingan sesaat.
keuntungan sesaat. Jangan. Iman yang murni itu mampu mempertahankan kebenaran firman Allah. Di atas segala kepentingan. Saudara-saudara, saya pikir Nebukadnezar biar marah setengah mati, dia kaget dengar ini. Ada orang mau dibakar cuma karena soal penyembahannya. Ada orang rela mau dibakar. Saudara, dan Nebukadnezar tidak punya pilihan lain. Harus dibuang ke dalam dapur. Mari kita lihat yang terakhir, yang kelima. Ayat 24 dan ayat 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Iman yang murni mampu menarik kehadiran Tuhan. Mampu menarik hadirat Tuhan hadir dalam persoalanmu. Itu iman yang murni. Oh, Tuhan sangat menghormati, menghargai iman yang murni itu. Yang rela mempertaruhkan segalanya demi kebenaran Allah. Dan itu menarik perhatian dari Tuhan. Begitu buang di dalam dapur api, mereka tidak lalu berseru-seru, berteriak-teriak, oh Tuhan tolong, tidak. Mereka jalan enak-enak di situ. Seperti bukan di dapur api. Artinya apa? Kehadiran Tuhan menetralisir segala keadaan. Yang dianggap, oh ini celaka, ini bahaya besar. Bagi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah kenal keadaan darurat, saudara. Tidak ada keadaan darurat bagi Tuhan. Dia menciptakan segalanya. Dia hadir tepat pada waktunya. Saudara-saudara, mungkinkah Sadrak, Mesak, Abednego akan alami kehadiran Tuhan seperti itu kalau mereka kompromikan imannya? Kalau mereka negosiasi dengan Nebukadnezar? Kalaupun negosiasi itu mungkin mereka bilang, boleh enggak kami hanya begini saja? Enggak usah tiarap di tanah. Tapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang punya iman yang murni, tidak ada negosiasi. Tidak ada kompromi dalam bentuk apapun. Bagaimana sikap Musa menghadapi Firaun? Waktu Firaun mulai negosiasi dengan Musa tentang keluarnya bangsa Israel. Pertama dia bilang, boleh kamu pergi tapi jangan jauh-jauh. Dekat-dekat saja. Ya. Musa bilang tidak. Untuk ibadah kepada Tuhan kami harus jalan 3 hari 3 malam. Di padang sana. Kami harus memisahkan diri. Begitu hukuman terus datang kepada Firaun. Dia bilang, ya mari sini. Boleh kamu pergi tapi laki-laki saja. Akhir zaman terbalik. Lebih banyak perempuan yang pergi gereja. Tahu laki-laki dalam bikin apa? Ya. Tapi sekarang ibadah kaum pria, nanti Pak Dani yang jawab. Seperti apa ibadah kaum pria? Saya juga tidak mengerti, sudah. Padahal Firaun bilang, laki-laki saja, kaum pria saja boleh. Wanita dan anak-anak tinggal. Rupanya sekarang wanita lebih berani menghadapi Firaun daripada laki-laki.
Mari kaum pria jangan mau kalah. Haleluya kaum pria. Sedikit sekali saya dengar. Datang lagi hukuman kepada Firaun. Dia panggil lagi, oke lah sekarang boleh. Sudah, semua boleh pergi. Laki-laki, perempuan, suami, istri, orang tua, anak-anak juga berangkat. Silakan. Tapi kambing domba sapimu tinggal. Musa bilang maaf. Jangankan 1 ekor, 1 kaki pun tidak akan tinggal. Itu binatang. Waduh. 1 kaki pun dari kambing tidak ada yang tinggal. Kami harus bawa semua. Karena aturan ibadah kami umat Tuhan, kami harus bawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi kami harus bawa semua. Saudara, keluar. Kau jangan lihat saya punya muka lagi. Memang Musa tidak lihat mukanya Firaun lagi sampai Firaun tenggelam di Laut Kulsum itu. Ya. Iman yang murni tidak harus dikompromikan. Ya. Sedikit pun tidak. Ya. Bagi Musa firman Tuhan bilang apa yaitu selesai. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh. Seringkali kita masih memilah-milah. Kalau yang hari Minggu ini itu pas buat saya. Tapi yang minggu kemarin, saya bisa. Itu yang di samping saya boleh. Saudara, setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Mari yang terakhir kita lihat. Dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 3 tadi katakan, supaya orang benar dapat berbuat sesuatu. Mari kita lihat apa hasil perbuatan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego melalui dapur api itu. Ayat 28 dan ayat 29. Pasal 3 kitab Daniel. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ini hasil perbuatan baik, perbuatan benar, saudara. Perbuatan dari iman yang murni itu membuahkan hasil. Apa hasilnya? Penyembahan kepada patung itu batal total. Kenapa batal? Oh, ada peristiwa lebih hebat daripada penyembahan patung itu. Apa peristiwa itu? 3 orang dibakar tidak mati. Bahkan jadi 4 orang. Karena peristiwa itu Nebukadnezar segera melupakan itu patung yang dia buat. Ini perbuatan benar. Perbuatan orang-orang benar yang punya iman yang murni, saudara. Nebukadnezar harus katakan, ternyata Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak ada yang seperti itu. Dia keluarkan selebaran, maklumat, seluruh negeri Babel. Jangan ada satu orang pun coba-coba menghujat nama Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah Israel. Oh, dia akan ditetak berpenggal-penggal, dicincang, dan rumahnya akan dijadikan kerobohan. Luar biasa bukan? Haleluya. Itu hasil
Perbuatan benar dari iman yang murni. Di mana Allah mereka diakui di seluruh negeri Babel. Mulai dari Raja Nebukadnezar. Sekarang yang terakhir. Buah dari perbuatan benar. Buah dari iman yang murni. Ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Minimal dari bupati jadi gubernur. Haleluya. Oh, mereka bukan kehilangan. Tidak kehilangan. Tidak kehilangan. Sebaliknya mereka mendapat keuntungan di dalam mempertahankan iman yang murni. Ketika saudara mempertahankan iman yang murni, mungkin ada tawaran keuntungan jasmania. Saudara percayalah, Tuhan akan memberi keuntungan bagimu lebih dari apa yang dunia bisa berikan. Tuhan bisa berikan. Saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan hati Nebukadnezar, kasih naik pangkat mereka. Karena ada bukti dari iman yang murni. Dunia pun mengakui, saudara. Dunia pun mengakui. Karena itu mari. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Mari. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Iman yang murni. Saudara tidak akan pernah kehilangan sesuatu. Walaupun kelihatannya sementara sepertinya akan kehilangan. Tuhan ganti. Bukan kehilangan. Keuntungan di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu